ya. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Menunggunya di pinggir dermaga. Ketika saya mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajar kita selaku Kepala Sekolah SMA 1 Banyuasin 3. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Sadiman MPD dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banyuasin selaku narasumber. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah beserta guru dan rekan-rekan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, berikut susunan acara bimbingan teknis karya tulis ilmiah SMA 1 Banyuasin 3, Kamis 17 Oktober 2024. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan, yang ketiga pembacaan doa, yang kelima kata sambutan, yang keempat kata sambutan, yang kelima coffee break, yang keenam memasuki acara inti, dan yang terakhir penutup. Yang pertama-tama marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Nasional Sabunda. Kepada dirijen kami persilakan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Siswa dengan informasi
pendidikan, informasi dan komunikasi. Meningkatkan penghayatan ajaran agama diamalkan, mengoptimalkan pembelajaran agar prestasi bisa membanggakan. Prestasi di akademik, olahraga, seni dan pramuka. Wahai semua warga sekolah, kita wujudkan visi dan misi kita. Kita wujudkan visi dan misi kita. Kita wujudkan visi dan misi kita. Hadirin, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Adi Rawan MPD kepada Bapak Wakil Tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormati serta sebagai saya ini, marilah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini kita buka dengan membaca doa. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal rizqi wa abwabal salamah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allahumma ya Allah yang maha penyayang yang sayangnya tidak terbilang. Allahumma ya Allah yang maha mengetahui tanpa mesti diberitahu. Pada hari ini kami akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis karya tulis ilmiah SMA Negeri 1 Banyuasin 3. Berkahi dan berkatilah kegiatan ini ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan ini adalah kegiatan majelis ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami dan peserta didik, sehingga dapat memajukan SMA Negeri 1 Banyuasin 3 ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA 1 Banyuasin 3. Pada Ibu Dr. Anda Hajat kita, wakil tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur dan hentinya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia dari Allah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, terutama untuk dapat mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini dalam rangka pembukaan BIMTEK penulisan karya ilmiah. Salawat beriring salam selalu kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW,
karena telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Sadiman MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan hari ini. Seterusnya kepada anak-anak ibu yang selalu ibu banggakan. Pada kegiatan pagi ini merupakan salah satu program dari kegiatan sekolah, yaitu mengadakan bimbingan penulisan karya tulis ilmiah dengan tujuan adalah untuk mendorong peserta didik maupun pendidik di SMA Negeri 1 Banyuasin 3 untuk lebih banyak menulis. Perlu saya informasikan di sini Pak Haji Sadiman bahwa SMA Negeri 1 Banyuasin 3 ini sudah melaksanakan kegiatan literasi rutin dari hari Selasa sampai hari Kamis. Ada literasi umum, membaca, ada literasi keagamaan, yaitu membaca Al-Quran dan belajar mengaji. Karena kalau dilihat dari data awal, sebagian besar anak-anak yang masuk ke SMA ini masih ada yang belum bisa mengaji. Jadi program ini sejak masuk ke sini, apalagi berhubungan dengan visi sekolah ini, unggul dalam intak, iptek, dan berwawasan lingkungan. Makanya salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah menggiatkan kegiatan literasi. Untuk kegiatan literasi 1 tahun terakhir ini dilihat dari lapor pendidikan tentu sudah meningkat sangat besar Pak. Tapi masih ada kekurangan kami yang turun adalah di numerasi. Anak-anak Bapak Ibu guru yang saya hormati, kegiatan ini kita munculkan, kita lakukan, kita laksanakan adalah untuk memunculkan minat baik itu dari pendidik maupun peserta didik untuk menulis. Untuk diketahui anak-anak Bapak yang ada di depan ini, untuk skala nasional sudah melanglang buana, sudah kalau tidak salah sudah 2 bukunya Pak ya, 2 atau 3 untuk pembelajaran TIK yang dipakai oleh seluruh sekolah satuan pendidikan se-Indonesia TIK. Kemarin saya sempat juga baca untuk mulok ya Pak. Untuk mulok juga dipakai buku beliau. Jadi itu diawali dari menulis. Kita mengamati, kita sudah membaca, kita sudah lakukan membaca, tapi bagaimana bacaan yang kita baca itu kita tuliskan kembali, kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, bagaimana nanti tekniknya, bagaimana nanti kiat-kiatnya, silahkan digali Bapak Ibu juga. Tidak hanya terbatas, kemampuan itu tidak terbatas hanya pada satu orang, tapi diberikan kesempatan kepada semua orang, bagi orang-orang yang mempunyai kemauan. Ya, kalau kita mau, insya Allah kita bisa mampu untuk membuat paling tidak karya tulis sederhana. Karena beberapa tahun terakhir sekolah kita belum ada memunculkan peserta didik yang ikut dalam ajang karya tulis dunia, terutama untuk pelajar. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, dan alhamdulillah Pak, untuk tahun ini kami memperhatikan diri 2 orang guru yang ikut kegiatan inovasi berbagi menulis karya tulis ilmiah Pak. Untuk tahun ini dimulai, ada Ibu Zulaiha, ada Bu Sri Mulandari. Hasilnya nanti mau menang atau tidak itu nanti, yang penting sudah ada kemauan untuk menulis. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, semuanya bisa kita tulis. Nah, apa kiat-kiatnya nanti silahkan nanti digali dengan Bapak Dr. Haji Sadiman. Beliau ini tidak orang jauh, anak masih berada di lingkungan Banyuasin. Awalnya dulu dari Deskables, kemudian dari kepala sekolah, kemudian sekarang di dinas pustaka daerah Banyuasin. Jadi harapan itu kepada anak-anak
juga kepada Bapak Ibu guru. Setelah ini muncul berbagai tulisan yang bisa kita terbitkan dari SMA Negeri 1 Banyuasin 3. Kemudian kepada Bapak narasumber Pak Haji Sediman, tolong Pak ditularkan semua ilmu Bapak yang ada, biar nanti ada generasi penerus yang akan datang dari Banyuasin untuk menerbitkan buku-buku pelajaran. Anak-anak ya, semangat ya nanti ya. Ada itu saja yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Karena Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Dilanjutkan dengan foto bersama. Di mana Pak kami? Anak-anaknya gimana? Tes yang kita butuh, Bapak Ibu rekan semua kita butuh bersama masih rapi. Ya. Boleh. Masih? Laki-laki grupnya. Beberapa juga. Bapak naik. Pahami dulu. Nih. Dapat tak kalau dua hari? Siapa mau tuh? Bapak. Sini ke Bapak sama. Agak jauh Pak dikit. Saya sebelah mana? Sini saya. Setengah jauh. Sebentar ya. Ini di sana sini ya. Dapat tak Bapak? Dapat. Dapat. Pak mana ada Pak? Posisi biasa dulu ya, resmi. 3, 2, 1. Lagi Bu, gaya Orang nih, ikut kami lah yang cek ini. 3, 2, 1. Literasi. Kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lanjut. Lagi ada itu. Yang dua apa Bu? Oh, semangat. Mengisi bangkit. 3, 2, 1, 2, 3. Ya sama satunya. Oh ya, satu. SMA 1. 1, 2, Kampanye ya. 3. Kembali ke tempat ya. Apa ini mumpung masih terapi. Jadi foto dulu. Maka ada kembali. Jadi kan udah pahami silakan. Oke, kita berdiri sebentar ya. Sudah makan ya? Sudah. Bagaimana rasanya? Nikmat ya? Ya. Alhamdulillah. Dia kayak usul kan. Ada keahlian. Serius. Serius.
sekarang kita acara ini kita ya. Dengarkan, kalau ada yang mau dicatat-catat, kalau ada yang mau ditanya-tanyakan, inilah kesempatan emas kita ya. Kami mohon kepada Bapak Dr. Seniman Putri yang akan menjadi Pak, kami menanti Pak info yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Karena anak-anak semasa ini mudah-mudahan dengan senang hati mengikuti acara hari ini mendapat info dari Bapak. Kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya dan kita mungkin tidaknya di bawah jam 12 nanti insya Allah selesai. Silakan Pak. Ya nanti kita santai di tengah pembicaraan boleh nanti interupsi atau mengajukan pertanyaan teman-teman juga silakan, nanti mungkin juga saya bertanya ya. Anak-anak juga siapkan pertanyaan ya. Ya, jadi sampai saja tidak ada sesi tanya jawab tidak. Sambil berjalan sambil kita bertanya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk perkenalan, apabila ingin tahu ya apa sekarang kan sudah elektronik, serba elektronik. Anda bisa mengakses link ID/Sadiman. Itu nomor HP, WA, kemudian YouTube, semuanya ada langsung diambil ya, didaftar dengan bisa diakses dengan HP, dengan laptop ya itu. Oke, ini kalau anak-anak pengen mengakses link ID silahkan. Ini gratis yang bisa digunakan sebagai alat promosi dan bisa mendapatkan uang, gitu ya. Karena kalau bicara uang biasanya sekarang ini paling menarik, ya paling menarik. Karena di zaman serba materi ini, jadi ini adalah web yang diperuntukkan untuk membuat promosi. Kalau anak-anak sekalian lihat lembar promosi di YouTube, kemudian di Facebook ya, kemudian di IG, ini buatnya pakai link ID ya. Jadi gratis. Kalau mau bayar juga bisa. 1 bulan 198.000, 1 bulan atau 1 tahun saya lupa ya, supaya duitnya bisa dicairkan tiap bulan kalau dapat duit. Kalau yang gratis bisanya 3 bulan sekali. Oke ya. Motivasi pagi hari ini saya baru saja membuat sebuah motivasi pagi ini ya. Jika kita ingin sukses dan memenangkan persaingan, harus kreatif dan mempunyai banyak ide. Lalu gimana bagi kita yang tidak punya ide, tidak punya kreatif? Karena tidak semua orang kan bisa punya ide, tidak semua orang bisa punya kreativitas. Jadi gimana? Cukuplah seperti angka 0. Anda tahu angka 0? Tahu. Gimana kalau dia berdiri sendirian? Ada nilainya enggak? Tidak ada, nilainya 0 itulah. Jadi, tapi lihat, coba kalau angka 0 berdiri di belakang angka 1, jadi berapa dia? 10. Jadi 10. Angka 0 berdiri di depan angka 1. Gimana? Ada nilainya enggak? Tetap tidak memberikan perubahan. Tapi kalau angka 0 berdiri di angka 9 menjadi berapa? 90. Angka 9-nya menjadi 10 kali lipat, angka 0-nya juga menjadi 10 kali, 9 kali, 10 kali lipat. Jadi itulah hebatnya. Artinya angka 0 itu seperti kita yang tidak punya ide, tidak punya kreativitas. Gimana caranya? Seperti ini. Angka 0 itu pintar mengikuti angka yang lain sehingga dia menjadi bernilai 10 kali lipat. Bagaimana caranya?
dalam kehidupan, kita cukup melihat orang lain yang sukses, kita melihat orang lain yang berhasil, kita contoh, maka kita akan hebat 10 kali lipat. Gitu ya. Jadi kalau ada orang sukses, deketi. Kalau orang berhasil, deketi. Karena dia akan menularkan kesuksesannya kepada kita. Dalam agama Islam itu ada sebuah hadis, sebuah cerita, saya nggak tahu karena belum saya telusuri. Apabila kalian bergaul dengan tukang minyak wangi, maka akan bau wangi. Kalau bergaul dengan tukang ikan, maka akan bau ikan. Iya, bau ikan, bau wangi. Artinya apa? Artinya lingkungan kita, teman-teman kita itu akan nular ke kita. Gitu ya. Jadi kalau Anda yang sukses, bergaulah dengan orang sukses, beradalah di lingkungan yang sukses. Kalau Anda berada di lingkungan yang orang-orangnya pesimis, maka Anda akan pesimis. Anda tidak akan berhasil. Itu. Jadi bagi kalian yang masih SMA, letakkan cita-cita kita setinggi langit. Cita-cita, mimpi, taruhlah setinggi-tingginya. Dan kita berusaha sekuat-kuatnya untuk bisa meraihnya. Karena Allah ngomong di dalam surat Al-Baqarah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Artinya kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Pak Sadiman berani menjamin 100%. Karena rasanya tidak ada doa satupun yang Pak Sadiman panjatkan kepada Allah yang belum dikabulkan. Maka ada hadis qudsi, ya, ada hadis qudsi. Apa bunyinya? Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya apa? Kalau kita berdoanya dengan penuh keyakinan 100%, maka kita terkabul. Gitu. Jadi kalau Anda berdoa belum dikabulkan, mungkin doanya belum 100%. Sehingga tidak percaya dengan berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Gitu. Ya. Apa-apa, Pak, saya nanti kalau sudah selesai sekolah, saya mau kuliah, kemudian saya akan hidup punya mobil bagus, tidak apa-apa. Itu membuat kita bekerja lebih semangat. Doa itu akan membuat kita menjadi lebih kuat, ya. Nah itu. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan seperti yang kamu lihat orang yang berhasil dan contoh. Kata ilmiah ya. Orang santai tidak sukses dan orang sukses tidak santai. Sekali lagi, orang sukses tidak santai dan orang santai tidak sukses. Tidak ada orang yang hebat di TV itu dia tidur-tiduran aja di rumah kemudian banyak duit, nggak ada. Taruhlah misalnya sekarang yang lagi hebat itu Rafli Ahmad ya? Iya. Tanya Rafli Ahmad itu tidur berapa satu hari? Mungkin dia bertidur 2 jam, 3 jam, udah terlalu lama. Orang sibuk dengan berbagai macam aktivitas seperti itu. Jadi kalau Anda ingin sukses harus kerja keras, harus banyak mencontoh orang yang lebih sukses. Ya. Oke, ini untuk membuka pada pagi hari ini. Jadi tanamkan di diri kalian masing-masing, ya, di diri kita, anak sekalian, keyakinan bahwa kita pasti akan mencapai cita-cita kita. Itu sangat penting. Ini waktu saya jadi guru selalu begitu. Makanya waktu saya jadi guru di SMA Plus, banyak anak-anak yang pergi ke Jogja. Walaupun orang tuanya nggak mau. Bahkan Pak Sadiman pernah marah orang tua itu pernah. Kenapa? Orang tuanya nggak mampu, cuma tukang, kerjanya nggak pasti, kadang kerja kadang tidak. Kemudian anaknya kebetulan lulus UGM sebenarnya, tapi karena
beasiswa dari pemerintah tidak turun, maka saya sarankan untuk ikut lagi di UNJ. Akhirnya lulus di UNJ. Apa kata orang tuanya? Pak Sadiman ini gimana? Mestinya anak saya itu disuruh milih di Unsri supaya dekat. Kenapa milih di Jogja? Saya bilang, Bapak punya uang nggak untuk bayar SPP pertama kali? Ada. Bisa nggak mengkosi berangkat ke Jogja? Ada. Bisa nggak ngasih makan 1 bulan untuk ini? Bisa. Sudah, kalau begitu kasihkan uangnya ke anaknya, suruh anaknya berangkat. Kenapa saya pilihkan Jogja? Kenapa anak-anak yang tidak mampu saya pilihkan di kota besar? Di kota besar itu banyak uang beredar, sehingga kalau dia tidak dapat kiriman orang tua, dia bisa cari duit sendiri. Itu loh rahasianya. Kalau saya kirim ke Indralaya, walaupun dia pintar matematika, dia tidak bisa kerja di les karena Indralaya nggak ada les. Maka saya kirim ke Jogja. Setahun kemudian saya datang ke sana, benar ada yang jadi marbot masjid, ada yang kerja di prima agama. Begitulah. Saya sarankan keahlian apa yang Anda miliki dekat di sana. Pintar lagi, dekat-dekat dengan pengurus masjid. Mudah-mudahan bisa tinggal di masjid jadi marbot. Kan nggak bayar uang bulanan. Berapa yang kita bisa hemat? Ya, betul. Ini berapa? Jadi, anak sekalian, kalau Anda punya cita-cita, maka tidak usah ragu, raihlah mimpi setinggi-tingginya. Pak Sadiman bukan cuma ngomong, Pak Sadiman sudah praktek, gitu ya, sudah praktek dan sudah banyak dicontoh orang lain. Oke ya, karena di sini ada pesertanya guru, ada pesertanya siswa. Sekilas, kalau misalkan ada yang ingin tahu, mungkin ada yang belum kenal, saya saat ini bekerja di Dinas Perpustakaan, dan Dinas Perpustakaan sekarang punya fasilitas lengkap. Saya mengundang Bapak Ibu ke sana, ngajar di sana juga boleh. Di atas ruangannya cukup luas. Kemudian kita punya aula yang bisa menampung sebenarnya 100 orang muat. Tapi saya kursinya tahun ini, mudah-mudahan tahun besok ada. Belum ada kursinya. Kalau mulai sehat, sudah ada ambalnya. Ya, gitu. Jadi kalau mau ngajar di sana boleh. Kemudian kalau setelah ada kegiatan, perlu Pak, saya perlu ada mobil keliling, pusling, ya, perpustakaan keliling datang, silakan kirim surat, kami pasti datang untuk lebih meramaikan kegiatan, ya, itu ya. Dan untuk perpustakaan, saya mengundang, silahkan datang ke perpustakaan. Ada konsultasi gratis mulai dari Senin sampai Jumat. Ya. Hari Senin siang dengan Selasa siang itu penulisan karya ilmiah dan tulisan buku. Mulai dari jam 1 sampai jam 4. Itu hari Senin dan Selasa. Hari Rabu ada konsultasi penyusunan bahan pustaka untuk para pustakawan. Hari Kamis ada konsultasi juga untuk mereka yang ingin mengelola perpustakaannya dengan aplikasi. Bawa laptopnya ke sana, nanti diajarin installnya, cara menggunakannya. Ya, ada petugasnya yang sudah ahli dan lain-lain. Jadi perpustakaan ini memberikan kesempatan untuk banyak orang supaya kita lebih literat. Dan kabar baiknya, tahun ini Kabupaten Banyuasin indeks literasinya meningkat tajam. Dari sekitar 60 sekarang kalau tidak meleset 78. Jadi sudah termasuk tinggi. Ya, artinya usaha yang kita lakukan selama beberapa tahun terakhir sudah memberikan hasil yang lumayan baik. Ya, ini beberapa. Saya memang pernah beberapa ke luar negeri ya, belajar di luar negeri, di Cina, di Malaysia, di TM di Singapura ya. Waktu itu belajarnya tentang skill, kemampuan untuk sekolah-sekolah SMK, keterampilannya.
Kebetulan saya sudah menulis buku lebih dari 100. Ini beberapa buku yang membuat saya bisa membeli mobil, ya, buku ini juga membuat rumah menjadi lebih besar. Ini buku untuk SMP, ini buku yang di Erlangga terbaru 2016 sampai 2020. Ini buku IPA untuk SMP, ini informatika kurikulum 2013. Nah ini yang baru, mungkin ada sekolah kalian yang memakai buku informatika ini. Penerbit Irama Widya. Ini buku mulok, buku untuk guru juga ada dan lain-lainnya. Oke, ini beberapa hal. Pak Sadiman belajar menulis secara otodidak. Makanya saya ingin agar ilmu yang saya miliki, yang saya peroleh dengan susah payah itu bisa menyebar ke siapa saja. Makanya saya dulu pernah membuka kelas sampai 20 angkatan. Dan sekarang sudah menyebar di seluruh Sumatera Selatan. Hasilnya di 2019 kita meluncing 1000 judul buku karya penulis Sumsel. Nah ini artinya memang penulis Sumsel semakin hari semakin meningkat. Ini ya sebagai perkenalan kita di hari ini. Mudah-mudahan ini bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tetapi berbagi bahwa siapa saja bisa memperoleh itu. Ya, maka belajarlah dari siapa-siapa yang sudah meraihnya.